Assalamualaikum, resep kali ini saya mau membuat empek-empek yang bahannya ekonomis banget, tanpa ikan, tanpa ebi. Bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja? Tonton videonya sampai selesai. Step pertama, saya akan haluskan bawang putihnya terlebih dahulu. Untuk bawang putih bisa diparut, bisa juga diulek seperti ini ya. 3 siung ini akan saya haluskan. Nah, untuk bawang putihnya ini sudah halus. Step berikutnya siapkan pan, dan di sini untuk bawang putihnya sudah saya masukkan. Lalu masukkan garam 1 sendok makan. Ini kita untuk membuat biangnya terlebih dahulu ya. 1,5 sendok teh kaldu bubuk, bisa memakai kaldu apa saja, bisa juga memakai micin ya atau sasa ya, merek sasa ya. 1,5 sendok teh gula pasir, 130 gram tepung terigu, air biasa atau air galon 450 ml. Ini dimasukkan sambil diaduk-aduk supaya tercampur merata ya. Jadi untuk membuat biangnya ini, untuk biangnya harus benar-benar berasa ya, karena nanti akan ada tambahan tepung tapioka atau tepung sagu. Untuk rasa asin atau gurihnya boleh dikoreksi, teman-teman bisa tambah, dan bisa juga ditambahkan ebi ataupun ikan ya. Ini karena tidak ada, jadi saya menggunakan tepung saja tanpa ebi, tanpa ikan. Jika dirasa sudah tercampur, masukkan sisa air, aduk-aduk sebentar. Lanjut ini dimasak. Sebelum dimasak ini akan saya tambahkan minyak sayur atau minyak goreng 25 ml. Aduk-aduk kembali. Lanjut ini dimasak sambil terus diaduk-aduk menggunakan api sedang cenderung kecil sampai si biangnya ini mengental ya. Kenapa harus membuat biang terlebih dahulu? Supaya pempeknya itu tidak keras atau tidak alot ya teman-teman saat sudah dingin. Ini kita aduk-aduk terus. Nah ini dia ya teman-teman, ini untuk biangnya sudah mengental seperti ini. Matikan api kompornya, dan ini didiamkan hingga dingin di suhu ruang ya. Tapi jangan lupa ditutup supaya bagian permukaannya itu tidak kering. Tutup dengan kain bersih. Ini akan saya aduk-aduk sebentar. Nah ini dia untuk biangnya, sudah saya pindahkan ke dalam wadah seperti ini supaya cepat dingin ya. Tapi jangan lupa untuk bagian atasnya kita tutup dengan kain bersih. Supaya bagian permukaannya itu tidak kering. Tujuannya kenapa harus tunggu dingin? Bisa juga teman-teman langsung uleni dan campur untuk tepung tapiokanya, tapi kalau dalam keadaan panas itu dia akan lebih banyak ya menyerap tepung sagunya, karena kadar airnya itu masih banyak ya. Makanya ini kita tunggu dingin terlebih dahulu. Nah ini dia untuk adonannya, ini sudah dingin ya teman-teman. Tapi ini untuk teksturnya atau ininya bahannya tuh tetap lembek walaupun keadaan dingin seperti ini. Lanjut tambahkan telur 1 butir, telur utuh. Lalu ini diaduk atau diuleni hingga tercampur merata seperti ini ya. Jadi kalau dia dalam keadaan dingin seperti ini, dia tidak terlalu banyak menyerap tepung tapiokanya ya, tidak terlalu berair. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan untuk tepung tapiokanya, tapi dimasukkan secara bertahap ya. Allahu Akbar.
Masukkan secara bertahap sambil diuleni. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan kembali untuk sisa tepungnya. Ini saya masukkan semua ya, tapi pelan-pelan supaya tidak berhamburan kemana-mana seperti tadi. Nah ini dia ya teman-teman, untuk adonannya ini sudah tercampur merata. Nah untuk adonannya emang lembek seperti ini, tapi jangan diberi tepung lagi, nanti keras ya. Jadi hanya tangan kita saja saat membentuknya ditaburi tepung. Sebelum membentuk, kita siapkan wadah yang sudah ditaburi tepung tapioka supaya nanti tidak lengket ya, dan juga tangannya. Lanjut kita ambil sedikit. Kurang lebih seperti ini ya. Saya akan gunakan talenan. Nah, lalu kita guling-gulingkan dengan cara seperti ini ya. Untuk bagian ujungnya kita padatkan. Nah, dengan cara seperti ini. Nah ini dia teman-teman hasilnya, kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita sisihkan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk ukurannya itu bebas ya, kalau mau seragam boleh ditimbang. Ini yang tidak saya timbang ya. Jadi bahannya ini untuk adonannya ini tetap empuk teman-teman, nggak keras tuh. Nah untuk sebagian ini saya bikin empek kapal selam, untuk ukurannya separuh dari empek lenjer ya. Ini caranya masih sama, kita padatkan seperti ini kurang lebih. Nah ini dia ya teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti ini. Lanjut untuk salah satu jarinya diberi tepung, kita lubangin. Nah kita bentuk lubangan seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah untuk isiannya ini 1 butir telur yang saya kocok lepas, saya beri pewarna orange ya sedikit ya, supaya warnanya lebih cerah. Nah jika sudah dilobangin seperti ini, kita beri isian sedikit saja. Nah kurang lebih setengah ya, kurang lebih dikit ya. Lalu kita rapatkan untuk bagian atasnya dengan cara dicubit. Nah kita rapikan seperti ini ya. Nah bisa juga kita pilin, tapi kalau mau polosan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini saya juga masih belajar bentuknya jadi. Nah kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Kita sisihkan. Nah ini dia ya teman-teman, ini sudah selesai semua. Jadinya 13 biji untuk satu resepnya, ukurannya lumayan besar ya. Untuk pempek kapal selamnya dan pempek lenjernya juga tuh. Lanjut ini direbus. Nah ini dia ya teman-teman, untuk airnya juga sudah mendidih dan sudah saya beri sedikit minyak ya supaya tidak lengket. Lanjut ini kita masukkan untuk pempeknya, kita rebus hingga mengapung atau sampai matang ya. Nah untuk yang kapal selamnya ini udah masuk semua, dan lenjernya kita rebus belakangan ya. Nah ini ya teman-teman, ini sudah mulai mengapung, kita biarkan sebentar mendidih supaya benar-benar matang sampai ke dalam. Setelah beberapa saat atau kurang lebih 1 menit ini mendidih, lanjut ini diangkat dan tiriskan.
Untuk resep ini ya teman-teman, saya tuh udah beberapa kali bikin, tidak pernah gagal untuk rasanya ya. Lanjut untuk merebus yang lenjernya, ini sama ya caranya, kita rebus hingga matang atau sampai mengapung. Nah, ini dia untuk pempeknya, ini sudah matang semua. Setelah ditiriskan, kita pindahkan ke dalam wadah, lalu diberi sedikit minyak supaya tidak lengket ya. Nah, ini cukup. Kita olesin secara merata. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut ke step berikutnya yaitu membuat kuah cukanya. Di sini sudah ada gula. Ini saya campur ya. 150 gram. Asam kurang lebih 35 gram. Kaldu bubuk dan garam setengah sendok teh masing-masing. Dan ada 3 buah cabai rawit dan 3 siung bawang putih. Untuk kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Selanjutnya ini akan saya haluskan. Nah, ini dia untuk cabai dan bawang putihnya sudah halus. Selanjutnya ini akan saya rebus. Dan ini untuk airnya juga sudah mendidih ya teman-teman. Ini tadi 500 ml. Lalu kita masukkan semua untuk bumbunya. Asam jawanya, garam dan kaldu bubuk, gula merahnya. Ini kita rebus hingga benar-benar matang dan gulanya larut. Setelah beberapa saat, ini dia kuah cukonya atau cukanya sudah mendidih dan sudah menyusut dan sedikit mengental. Ini saya masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Jadi matangnya itu benar-benar tanak ya teman-teman, tidak bau langu. Nah, ini kita matikan api kompornya, lanjut pindahkan ke dalam wadah. Jangan lupa disaring supaya bagian kotoran dari gula merahnya itu tidak ikut serta ya. Untuk rasanya menurut saya ini sudah pas ya, manis, asam, gurih, asinnya. Nah, ini sudah pas, tapi kembali lagi ke selera teman-teman ya, bisa disesuaikan kembali. Setelah selesai, ini kita sisihkan terlebih dahulu, lanjut ke step berikutnya. Setelah kuah cukanya selesai, lanjut ini kita goreng pempeknya ya. Nah, ini untuk minyaknya juga sudah panas. Masukkan pempeknya satu persatu, ini perlahan saja. Ini menggunakan api kecil supaya tidak kecipratan atau mudah gosong ya. Ini kita goreng sampai sisi satunya itu kering ya. Jika satu sisinya sudah kering, ini kita balik perlahan. Ini beneran panas banget ya teman-teman. Nah, ini sudah garing. Goreng kembali sampai satu sisi sebaliknya garing. Nah, ini dia. Ini untuk satu sisi sebaliknya sudah garing. Ini kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini dia ya teman-teman, penampakannya setelah digoreng. Ini beneran garing dan terlihat kriuk banget ya bagian luarnya. Nah, ini dia ya teman-teman untuk pempeknya yang sudah saya goreng tadi, dan sebagian masih saya sisain untuk esok hari ya, atau bisa digoreng sewaktu-waktu. Lanjut ini kan saya potong-potong. Kita akan lihat bagian dalamnya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya, Masya Allah, ini empuk banget. Nah, sekarang untuk pempek lenjernya, nah ini sama, bagian dalamnya juga empuk banget dan ini matang ya bagian dalamnya. Setelah dipotong-potong tadi, lanjut kita goreng kembali supaya nanti renyah ya teman-teman. Tuh mengembang lagi ya. Ini sudah matang. Tadi pas masukin ke dalam tripod, lanjut ini diangkat. Nah, ini dia setelah digoreng, dia ngembang banget ya teman-teman. Nah, tuh ini kita tiriskan terlebih dahulu.
Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, kita plating. Dan untuk icip-icip ya, ini saya sudah siapkan mangkok. Ini kita masukkan, tata untuk empek-empeknya. Lanjut tuangkan kuah cukonya. Ini Masya Allah bikin ludah banget. Nah, ini dia untuk empek-empeknya, sudah selesai digoreng dan sudah diberi kuah juga. Dan sekarang waktunya untuk icip-icip ya. Untuk platingnya teman-teman bisa tambahkan timun, irisan timun kecil-kecil. Ini karena tidak ada jadi saya tidak pakai ya. Ini akan saya coba kuahnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget untuk kuahnya. Untuk empek-empeknya sendiri, ini lembut banget teman-teman, tidak alot sama sekali untuk pempeknya. Asin, gurihnya juga pas, tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya, bisa ditambah untuk kurang asin. Selain untuk cemilan sehari-hari, ini juga recommended banget untuk ide jualan ya, dijamin ini laku banget. Selamat mencoba dan sampai ketemu kembali di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.